Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat yang lain. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitung. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar, yang dengan sunnahnya pula kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Di pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas beberapa poin penting yang barangkali sebagian kita tidak hadir karena hujan, di mana poin tersebut adalah tentang kekufuran. Kita sudah bahas tentang macam-macam kufur, yang mana hal ini adalah bagian daripada ilmu akidah. Tidak boleh kemudian kita menutup mata dari pelajaran-pelajaran seperti ini. Lebih fokus kepada ilmu-ilmu yang lain, bagus, ketika itu adalah ilmu agama. Tetapi hendaknya ilmu akidah dijadikan prioritas oleh kita untuk mempelajarinya. Karena bisa dikatakan bahwasanya ilmu yang paling utama dan paling wajib kita pelajari adalah ilmu akidah. Bisa dikatakan ilmu akidah ini lebih penting daripada ilmu adat. Ilmu akidah ini lebih penting daripada ilmu fikih. Ilmu akidah ini lebih penting daripada ilmu misalkan ekonomi Islam. Ilmu akidah ini lebih penting daripada bahasa Arab misalkan. Tahsin lebih penting. Oleh karenanya kita harus paham skala prioritas. Dari banyaknya disiplin ilmu di dalam permasalahan agama, mana yang harus kita prioritaskan? Bukan berarti saya mengajarkan untuk meninggalkan ilmu yang lain, tidak. Wajib kita belajar ilmu adat, wajib kita belajar fikih ibadah, wajib kita mempelajari tentang halal dan haram. Tetapi dari kesemuanya itu, yang paling wajib, yang jadi prioritas bagi kita untuk mempelajarinya adalah ilmu akidah. Barangkali agar kita lebih memahami apa yang saya katakan ini, contoh, orang yang akhlaknya baik, orang yang akhlaknya baik kepada manusia itu akhlaknya baik, sholatnya rajin, puasa sunnahnya rajin, umrohnya berkali-kali. Kalau seandainya ada yang salah dalam perkara akidah saja, Pak, sedikit saja salah dalam perkara akidah, menyimpang dari sisi akidah sudah clear, Pak, akan berubah statusnya dari seorang muslim menjadi kafir. Contoh, saya berikan contoh. Ada orang yang luar biasa yakin dengan Allah Ta'ala, beriman dengan Allah Ta'ala, beriman kepada para malaikat-malaikat Allah, beriman kepada para nabi, para rasul, beriman kepada hari akhir. Belum lagi dia memiliki akhlak yang baik. Tetapi dia nggak percaya dengan takdir, bahwasanya Allah itu nggak mengatur takdir kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu nanti ketika setelah terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Qadariyah. Mengatakan demikian. Maka cukup menjadikan dia ini seorang yang kafir. Ini contoh, Pak, ya.
Bahkan misalkan ada orang-orang, ya, atau sebaliknya nih, ada orang yang misalkan hari-harinya ini berkata buruk, akhlaknya buruk, makanya dari hal-hal yang haram, entah mencuri atau merampok atau riba. Tapi dia memiliki akidah yang baik, Pak. Lurus. Keimanan kepada Allah benar, kepada malaikat Allah benar, kepada takdir, kepada para nabi, kepada para rasul, benar semua. Rukun iman ia imani dengan benar. Dalam perkara usuluddin yang wajib dia wajibkan. Yang halal dia halalkan, yang sunnah dia sunnahkan. Tidak memelintir-melintir hukum, tetapi dia memang masih melakukan perkara yang haram. Seperti akhlaknya buruk, masih mencuri, maka dia tetap statusnya muslim, Pak, meskipun fasik. Dan dia tetap masuk surga meskipun dia akan mencicipi neraka entah 1000 atau 2000 tahun lamanya. Nah, ini contoh betapa pentingnya pelajaran akidah bagi kita. Karena memang Islam itu bukan hanya sebatas amal saja. Bukan hanya sebatas bagaimana kita ini menambah salat sunat sunnah yang kita lakukan, puasa sunnah yang kita lakukan, tidak. Tetapi lebih daripada itu adalah i'tiqad dalam hati, akidah. Bagaimana kita beriman kepada Allah dengan benar, bagaimana kita beriman kepada rukun iman atau perkara usul di dalam agama ini. Ini sangat penting kita fahami, Pak. Jujur saya prihatin ketika mendapati ada sebagian kita kaum muslimin yang tidak paham tentang skala prioritas. Ilmu apa yang paling penting kita prioritaskan. Sehingga ada sebagian kita yang lebih sibuk dengan pelajaran ekonomi syariah misalkan. Dia benar-benar menggeluti tentang halal haram dalam jual beli misalkan. Perkara riba dia telateni, geluti, ya. Rajin ya dalam majelis-majelis ekonomi. Tapi dia malas dalam perkara akidah. Ada juga yang rajin dalam halaqah bahasa Arab. Sampai khatam tentang macam-macam isim, macam-macam fiil misalkan, ya. Tapi malas dalam belajar akidah. Ini sebuah hal kemunduran, bukan kemajuan. Hatta sekalipun dia khatam, misalkan khatam tentang permasalahan ekonomi, atau bahasa Arab melotok misalkan, gak ada artinya. Kalau misalkan dalam permasalahan akidah dia awam. Masih mending kita misalkan, ya, faham akidah, ngerti ibadah yang benar, akhlaknya benar, cukup bagi kita untuk menjadi seorang muslim yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah, Pak, ya, kita yang tinggal di sekitar masjid ini luar biasa bersyukur kepada Allah. Karena apa? Difasilitasi ada kajian-kajian Islam yang memang ini adalah hal-hal atau disiplin ilmu yang wajib kita pelajari semua. Perkara ada dengan Ustaz Nanang, Ustaz Tonari, ya, kemudian perkara fikih ibadah dengan Ustaz Tata Abdul Ghani, ada majelis tauhid akidah dengan Ustaz Riziyad, ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita minta kepada Allah agar kita istiqomah bisa hadir di majelis ilmu. Hadirin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalil yang menguatkan akan pentingnya pelajaran akidah, Pak, adalah Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru kepada umatnya, sembahlah Allah saja dan jauhilah oleh kalian tahu akidah. Demikian pula oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktekkan ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, yang beliau gencarkan dalam dakwahnya adalah perkara akidah. Hingga seumur hidup beliau dakwahkan untuk akidah. Bahkan di tahun-tahun pertama selama beliau di Mekah, selama 13 tahun lamanya, beliau pun mendakwahkan akidah. Barulah kemudian nanti ketika beliau pindah hijrah ke Madinah, akan ada ajakan untuk sholat, puasa, dan lain sebagainya dari hukum-hukum syariah. Demikian pula ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, apa yang dikatakan oleh Nabi? Waliyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidullah. Jadikanlah hal yang paling pertama yang engkau serukan kepada mereka, orang-orang Yaman yang saat itu mayoritas Nasrani,
Serukan agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak, ya, dalil bahwasanya pelajaran akidah adalah perkara yang sangat penting. Dari mana sumbernya akidah? Dari Al-Qur'an. Alhamdulillah di sini ada kajian tafsir yang membahas sedikit-sedikit ya tentang isi daripada Al-Qur'anul Karim. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Lantas, apa manfaatnya kita belajar akidah? Apa manfaatnya? Pertama, agar kita tidak masuk neraka dengan kekal. Agar kita tidak kekal masuk ke dalam neraka. Ya. Bagaimana caranya kita nggak nyicipin neraka, Ustaz? Ya bertakwa kepada Allah. Bukan hanya akidah yang kita pelajari. Tapi ya tadi, bagaimana caranya beradab dengan baik. Bagaimana caranya beribadah dengan benar. Sehingga kita menjadi orang yang bertakwa dan tidak merasakan atau mencicipi neraka. Kemudian yang kedua, agar kita bisa menyelamatkan diri dari penyimpangan-penyimpangan yang datang dari musuh-musuh Islam. Baik orang-orang kafir, Yahudi, dan Nasara, dan lain sebagainya. Mereka pak gencar sekali, Pak, ya, untuk menyesatkan manusia. Ya, ini seringkali terjadi. Di zaman ini serba terbuka. Banyak sekali orang-orang kafir yang berani melecehkan Islam. Ada siapa namanya? Saifuddin Ibrahim. Ya, kurang berani apa Pak dia, Pak? Menghina-hina Islam. Banyak yang akhirnya murtad, Pak. Dia cerita sendiri. Ada supir, dia naik apa namanya Grab, ya. Dia dakwah itu. Supirnya dia Muslim. Dakwah bahwasanya Isa ini adalah nabi terakhir, bukan Muhammad. Akhirnya apa? Konon katanya supir ini yang awalnya Muslim jadi murtad. Terjadi. Bahkan di Jogja sana ada satu kampung, Bang. Satu desa akhirnya murtad. Ya, kenapa? Karena dangkalnya akidah. Ini terjadi. Bahkan tadi Pak, saya sebelum berangkat ke sini, ya, itu ada salah satu seorang ibu ya, ingin mendaftarkan anaknya ke Al-Qolam. Katanya sudah sudah cerai dengan suaminya. Yang membuat saya prihatin, jadi suami ini mu'alaf dan menikahi dia ketika melahirkan anaknya, bahkan ketika masih mengandung, suaminya itu buru-buru langsung balik ke agama sebelumnya, Nasrani. Ini terjadi. Saya kira ini modus, ya. Agar apa? Agar nanti si ibu ini, ya istrinya itu ikut murtad. Dan ini banyak terjadi. Banyak modus dari mereka, ya, dengan berbagai macam cara agar menyesatkan kaum muslimin. Ada yang secara terang-terangan, ada yang lewat jalur pernikahan, nanti nikah, ya, murtad, nanti yang orang tuanya ini ikut, istrinya ini ikut murtad, sampai anak-anaknya ikut murtad. Alhamdulillah, ya, ini anaknya mau dipesantrenkan ke Al-Qur'an. Padahal sudah diultimatum oleh siapa? Oleh istri, ya, oleh istri barunya daripada mantan suami ibu ini. Gak boleh dimasukkan ke pesantren. Yang jelas nggak boleh. Ya orang kafir mana ridho. Kemudian anaknya ini masuk ke pesantren. Nah ini terjadi. Nah kita pun jangan merasa berada di atas zona nyaman. Jangan sampai kita yang nggak pernah satu kitab akidah pun khatam, tapi kita nggak mau serius dalam belajar akidah. Jangan sampai. Ya, saya uji malam hari ini, saya uji Bapak semua yang hadir di sini. Pak, ya, saya tanya kepada antum semua. Seberapa yakin antum, ya, bapak-bapak yang hadir di sini terhadap Islam? Sampai kok mau sholat 5 waktu? Sampai kok mau puasa? Emang sebenarnya apa Islam ini? Punya duit haji, punya duit sedekah, ya. Ini andai pertanyaan seperti ini datang dari orang kafir kepada kita semua, kira-kira kita bisa jawab apa? Dari Al-Quran kita, ya tidak. Kita nggak pernah bertemu dengan Allah, gaib. Sehingga wajar kalau orang-orang kafir kemudian mempertanyakan, emang Allah benar apa? Emang ada apa? Kita paling mentok-mentok jawab, ya dari Al-Quran kita tahu. Nah, tinggal ada pertanyaan berikutnya. Emang Al-Quran ini wahyu dari Allah? Seberapa yakin kita bahwasanya Al-Quran ini wahyu dari Allah, Pak? Dari Nabi. Emang Nabi itu benar? Muhammad itu benar seorang Nabi? Seorang Rasul?
Kok sampai seyakin itu kita kepada Al-Quran? Kok seyakin itu kita yakin kepada Muhammad? Kemudian kita melakukan syarat Islam yang begitu ketatnya. Mungkin kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada Bapak semua yang hadir, mungkin ya akan memiliki jawaban yang benar, hujah yang kuat. Tapi kalau misalkan hal seperti ini ditunjukkan kepada orang-orang di luar sana, yang nggak mau tahu tentang pelajaran akidah, yang nggak mau tahu tentang ilmu agama, sudah Pak, maka ragu akhirnya. Jadi besoknya murtad. Belum lagi orang-orang liberal mengatakan bahwasanya semua agama sama. Sudah. Mereka orang-orang kafir, dari yang mulai terang-terangan sampai orang-orang liberal ini, mereka saling bekerja sama, Pak. Ta'awun al-ithmi wal-udwan. Ya, menyesatkan manusia. Kalau kita baca statistik, Pak, setiap tahun itu meningkat, Pak. Banyak orang-orang yang murtad di Indonesia ini. Masa ya kita nggak cemburu? Masa ya nggak kita sedih? Kita nggak sedih. Masa ya kita terus nggak peduli? Ya, inilah kenapa kita harus gencar belajar akidah untuk juga berdakwah kepada mereka. Selain membendung diri dari segala penyimpangan, juga sebagai kita ini sebagai penyelamat untuk mereka. Jangan sampai orang-orang Islam ini terus ya dihasut, diajak murtad, mau murtad terus gini, Pak. Ya, ini terjadi. Hadirin azani Allah wa iya. Oleh karena itu, ya, saya pribadi terus mengajak ya, hadir rajin di majelis-majelis akidah yang membahas permasalahan akidah. Nah, hadirin azani Allah wa iya. Kemudian kita pun kemarin ya membahas tentang bagaimana proses penciptaan manusia yang kalaulah ada kaitannya, kalaulah kita mengaitkan dengan permasalahan tadi, ya, dengan pertanyaan, emang iya Al-Quran dari Allah? Jelas, kita yang belajar dengan benar akan yakin dengan seyakin-yakin yang menjawab bahwa betul Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara detail di dalam Al-Quran bagaimana penciptaan manusia yang tidak pernah dijelaskan oleh siapapun kecuali di dalam Al-Quran. Ya, bahwasanya di dalam surat Al-Mu'minun, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian kami jadikan saripati tanah itu menjadi mani dan kami letakkan di rahim seorang ibu. Qararin makin itu rahim. Kemudian tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian dari mani ini kami ciptakan, kami jadikan ini segumpal darah. Alaqa itu segumpal darah, Pak. Ya, kental berwarna merah kehitam-hitam. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Dan kami jadikan alaqah itu yang dari segumpal darah menjadi daging. Kemudian fa khalaqnal mudghata idhaman. Dan kami jadikan daging tersebut ya menjadi tulang belulang. Fakasawnal idhama lahman, dan kemudian dari tulang belulang ini kami bungkus ya dengan daging-daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dengan bentuk yang lain menjadi manusia. Proses demi proses Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Dari mulai saripati tanah berubah menjadi mani, dari mani kemudian berubah menjadi segumpal darah, dari segumpal darah berubah menjadi daging, dari daging yang lembek berubah menjadi tulang. Kemudian setelah menjadi tulang dilapisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan daging. 1400 tahun yang lalu, Pak, disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Qur'anul Karim. Orang kafir mana tahu, Pak? 1400 tahun yang lalu nggak tahu hal seperti ini. Tahunya sekarang-sekarang. Telah ditemukan alat yang canggih, ada USG, ada alat-alat yang lain baru, mereka kemudian tahu, oh iya, prosesnya seperti ini. Sehingga banyak ilmuwan barat ya, yang dulunya itu Nasrani, Yahudi, setelah meneliti proses penciptaan manusia di dalam perut seorang ibu, mereka berbondong-bondong, Pak, masuk Islam. Ya, ini salah satu bukti bahwasanya Al-Quran ini adalah wahyu. Maka dengan satu ayat saja kita beriman kepada Allah,
haruslah kita beriman juga, yakin juga dengan seluruh ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi kalau misalkan ada syubhat-syubhat seperti itu, kita sudah punya hujah, ya, yang kuat bahwasanya Quran ini memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dapati di dalam majelis ilmu. Mana bisa kita dapati di warung kopi. Sementara banyak orang-orang yang antipati dengan majelis ilmu mudah digelincirkan sehingga banyak orang-orang yang murtad. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun kesempatan malam ini insyaallah kita akan membahas ayat yang ke-21. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma amatahu fa aqbar." Tsumma amatahu ay tsumma ba'da an ahyahu azza wa jal ma syaa min al-umri. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia, lalu Allah Subhanahu wa taala mematikannya, amatahu biqabdi ruhihi wa ikhrajiha minal badan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya dengan mencabut ruhnya dan mengeluarkannya dari badan. Fa aqbara ay ja'ala lahu qabran yuwari jasada. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya kuburan agar bisa menutupi jasad manusia. Sataran wa ikraman lahu wa tashrifan wa ihtiram. Sebagai bentuk pemuliaan dan kemudian penghormatan kepada manusia. Ini adalah proses kehidupan, Pak, ya. Yang mau tidak mau, seberapapun kita ini kuatnya nggak mau mati, ya pasti kita ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amatahu fa'aqbar. Ya. Makanya kita ini sering kali diingatkan oleh Allah bahwa kita ini akan mati. Ya, proses ini kita jalani dengan sesadar-sadarnya kita ini, Pak. Seolah-olah baru saja kita merasakan waktu remaja. Kemudian sekarang kita sudah tua, Pak. Ya, apa sih yang kita tunggu? Kalaulah bukan kematian. Seringkali kita diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharib, aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melewati sebuah jalan. Kita ini akan mati. Diingatkan dengan berbagai ayat, di antaranya dengan ayat yang kita tidak bosan-bosannya untuk mendengar. Di mana Allah Ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita nggak bisa lari dari kematian, Pak. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahwasanya kematian itu yang kalian lari darinya, sesungguhnya dia akan mendapati kalian. Jangankan lari, kalau hanya sekedar bersembunyi pun kita nggak akan mampu. Kata Allah Ta'ala demikian, "Aina matakunu yudrikumul maut, walau kuntum fi burujin musyayyad." Dimanapun kalian berada, maut pasti akan mendapati kalian. Meskipun kalian berada di balik benteng yang kokoh. Untuk bersembunyi kita nggak bisa. Bahkan kita meminta kepada Allah, kalau seandainya kematian datang kepada kita, meminta kepada Allah kemudian untuk ditunda kematian, walau hanya sekejap saja. Sekejap saja, nggak setahun 2 tahun, tetap nggak bisa. Apa kata Allah? La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim. Mereka nggak bisa meminta kepada Allah untuk diakhirkan kematian mereka dan dimajukan kematian mereka. Adapun proses daripada aplikasi ayat ini, tsumma amatahu fa aqbar, disebutkan di dalam hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika, Pak, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiringi jenazah orang Ansar, sesampainya di kuburan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk sambil menunggu prosesi penggalian jenazah, pengkuburan jenazah. Beliau memegang sebuah tangkai. Saat itu duduk dikelilingi oleh sahabat Nabi yang lain. Dalam keadaan khusyuk, sahabat Nabi mengelilingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita, Pak, ya. Kita ini khusyuk. Saking khusyuknya kadang-kadang ngantuk ya di majelis ilmu.
Berbeda dengan para sahabat Nabi, ya. Ini khusyuk sekali menyaksikan Nabi duduk, terus memegang ranting, ditancapkan ranting ini, kemudian setelah menancapkan rantingnya ke tanah, beliau mengangkat tangannya ke langit. Lagi-lagi beliau tancapkan ranting itu, kemudian angkat lagi ke langit sampai 3 kali. Lalu Nabi SAW bersabda, "Ista'izu billahi min azabil qabr." Ista'izu billahi min azabil qabr, hingga 3 kali. Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Nabi SAW memperingatkan kita, Pak, agar kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Lalu kemudian Nabi SAW mengajarkan doa yang begitu indah dan dahsyat kepada kita. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ada apa di dalam azab kubur? Nanti dijelaskan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menjelaskan bagaimana prosesi dicabutnya nyawa manusia. Entah dia orang yang beriman ataupun orang kafir. Nabi SAW menyebutkan ketika orang yang beriman ini hendak dicabut nyawanya, menjelang kematiannya, turun malaikat Pak dari langit, Pak. Ya, turun dari langit, kemudian turun mengintari jenazah ini. Ya. Jasad ini dikelilingi oleh para malaikat. Yang turun ini, ketika orang ini adalah orang yang beriman, maka yang turun ini adalah malaikat yang terang wajahnya, seperti matahari, sambil membawa kain dan minyak wangi dari surga. Lalu setelah mereka turun mengelilingi jenazah ini, jasad ini, lalu turunlah malaikat maut tepat berada di samping kepalanya. Kemudian malaikat maut ini berkata kepada orang yang beriman ini, keluarlah, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah jasad, ruh dari jasad orang yang beriman ini, Pak. Keluarnya begitu mudah, seperti tetesan air dari teko, ya. Tahu teko, Pak? Ya, kendi, ya, seperti itu. Kita orang tua yang hidup di kampung sudah biasa minum air dengan kendi. Sebegitu mudahnya. Kita apalagi dulu nggak ada kulkas, Pak. Ya, di kampung-kampung itu kalau pengen minum air dingin yang seger ya dari kendi itu, Pak. Sampai tetes terakhir itu, ya. Artinya begitu mudahnya. Ya. Lalu kemudian setelah dicabut nyawanya oleh malakul maut, diambil kembali ruh tersebut oleh para malaikat tadi yang turun lebih awal. Kemudian ruh tersebut dipakaikan dengan kain dari surga dan dipakaikan minyak wangi yang begitu harum. Dibawalah ruh tersebut oleh para malaikat tadi ke langit. Dalam perjalanan menuju langit pertama, para malaikat yang menyapa di jalanan bertanya kepada para malaikat yang mengiringi ruh tersebut, siapa orang ini? Siapa orang yang baik ini? Lalu dijawab oleh para malaikat bahwasanya dia adalah Fulan bin Fulan. Disebutlah nama terbaik yang dia gunakan di dunia. Misalkan ada namanya Abdullah. Dalam rumahnya, dalam keluarganya dipanggil Abdullah. Dalam di kantornya dipanggilnya Abdul. Dalam pergaulannya dipanggilnya Bedul, misalkan, Pak, ya. Dan kalau julukan-julukan itu ada seperti itu. Maka nanti adapun orang yang beriman ketika ditanya oleh para malaikat ketika dia menuju langit, dijawab oleh para malaikat yang lain yang mengiringi ruhnya, dijawab dengan sebuah nama yang biasa dia panggil dengan panggilan yang baik di dunia. Namanya Abdullah bin Fulan misalnya. Atau Muhammad bin Abdullah. Sesampainya di langit yang pertama, para malaikat ini meminta agar langit yang pertama ini dibukakan. Maka dibukakanlah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menuju langit ketujuh. Ya. Adapun para malaikat yang berada di langit pertama ikut mengiringi ruhnya sesampainya ke langit ketujuh. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, catatlah amal baiknya di dalam kitab Illiyin. Akhirnya dicatat. Kemudian kembalikanlah dia ke dunia. Karena aku menciptakannya dari dunia, kembalikanlah ke dunia,
dan nanti akan aku bangkitkan juga dari dunia, ya, itu hari kiamat. Maka ruh orang yang beriman ini masuk ke dalam jasadnya, di alam kuburnya, dan sempat mendengar bagaimana langkah kaki, ya, orang-orang yang mengiringi jenazahnya dan dimasukkan ke dalam kubur. Setelah mereka pergi, orang-orang yang mengiringi jenazahnya, maka datang malaikat Munkar dan Nakir, ya, datang ke dalam kuburnya. Kemudian bertanya, Man Rabbuk? Ini pertanyaan yang pasti, Bang, akan ditanyakan oleh para malaikat Munkar dan Nakir kepada kita. Ya, maka siap-siap. Siap-siapnya pakai apa? Bukan menghafal sebatas nama Allah, nama Nabi, nama agama, bukan. Ya, tapi dengan sekaligus amalan atau aplikasi daripada lisan kita ini, pengakuan kita ini, hamba Allah. Apa aplikasinya? Ya, umat Nabi Muhammad, apa buktinya kita ini umatnya Nabi? Nah, akan ditanya orang yang beriman ini, Man Rabbuk? Dijawab olehnya Allah. Wa ma nabiyyuk? Wa ma dinuk? Islam. Dan kemudian siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Dijawab olehnya dengan enteng, adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa amalanmu? Lalu dia menjawab, aku membaca Al-Quran dan beriman kepadanya dan membenarkannya. Pak, lihat Pak, bahwasanya kita di alam kubur bukan hanya ditanya tentang bagaimana keyakinan kita kepada Allah. Bukan hanya kita ditanya tentang bagaimana keyakinan kita kepada Rasul, ya, kepada Al-Quran, tentang Islam, tetapi ditanya juga amalan kita ini apa? Apa amalanmu? Bagaimana kita dengan Al-Quran? Bagaimana kita aplikasinya, amalannya? Apakah kita mengamalkan Al-Quran? Atau hanya selama ini klaim semata bahwasanya kita ini hamba Allah, umatnya Muhammad, ya, agamanya Islam, tapi nggak ada bukti, hanya sebatas klaim semata. Maka orang-orang seperti ini Pak nggak bisa menjawab nanti dengan pertanyaan dari para malaikat. Enteng sekilas pertanyaannya Pak. Tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menjelaskan demikian bahwasanya manusia ujian terakhirnya adalah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Man Rabbuk? Ya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa Nabi? Ini adalah ujian terakhir. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menukil sebuah ayat, Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan, mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap, yang kokoh di dalam kehidupan di dunia dan di akhir ini, Pak. Jadi orang yang beriman memiliki akidah yang benar, mengaplikasikan keimanannya dengan lisan, dengan perbuatannya dan dengan hatinya, pasti Allah akan mudahkan untuk menjawab pertanyaan dari para malaikat. Ya. Seberapapun yakinnya kita, hafalnya kita di dunia, Pak, belum tentu kita bisa jawab pertanyaan dari para malaikat ini, Munkar dan Nakir. Ya, belum tentu. Kenapa? Karena gak membuktikan keimanannya kepada Allah, kepada Nabi, kepada Islam. Ya, hadirin azani Allah wa iyyakum. Lalu kemudian setelah ditanya-tanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, orang yang beriman ini diserulah kepadanya, hambaku ini jujur, maka lapangkanlah surganya, ya, lapangkanlah surga, bentangkanlah surga untuknya, dan kemudian pakaikanlah baju dari surga, dan kemudian bukalah pintu surga untuk. Luar biasa Pak. Seketika kuburannya itu menjadi luas dan kemudian menjadi wangi seperti bau surga. Luar biasa Pak. Ini adalah ganjaran bagi orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Ya, yang dibuktikan dengan perbuatan. Bukan hanya sebatas klaim semata. Setelah itu kemudian datanglah amal solehnya berwujud manusia. Dengan rupa yang indah, dengan baju yang begitu indah dan bau yang begitu wangi, menyampaikan kabar gembira baginya bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, meridhoimu, akan ada surga untuk
terus diberikan kabar gembira. Sehingga orang yang beriman bertanya, siapa engkau? Aku adalah amal soleh yang menemaninya di dalam kubur. Luar biasa. Ya, ini adalah ganjaran bagi orang-orang yang beriman. Lalu kemudian ya ditunjukkan kembali surga untuknya. Tetapi bersama dengan itu Allah pun menampakkan neraka untuknya. Lalu orang ini tadi amal solehnya menjelaskan. Ketika orang yang beriman ini bertanya, itu apa? Ya, ketika dia menengok neraka, itu adalah tempat bagimu seandainya engkau melakukan kemaksiatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ganti dengan surga. Ya, luar biasa. Akhirnya orang yang beriman ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong segerakan kiamat ya Allah. Minta kiamat Pak, jadi penghuni kubur sekarang Pak, ya, yang beriman dengan iman yang benar, minta segera terjadinya kiamat. Agar apa? Agar aku bisa segera berkumpul dengan keluarga dan harta. Ini luar biasa. Tapi nggak dituruti oleh Allah. Tenanglah kata Allah Subhanahu wa taala. Nggak dituruti. Kalau dituruti Pak, ya bisa dari dulu kiamat, Pak, ya. Sebab banyak sekali yang minta kiamat orang-orang beriman di dalam kubur. Nah, berbeda dengan orang kafir. Kalau tadi prosesi, ya, bagaimana dicabut nyawanya orang yang beriman, maka berbeda dengan prosesi dicabutnya nyawa orang kafir. Maka ketika orang kafir ini menjelang kematiannya, turun juga para malaikat. Kalau tadi malaikat yang turun terhadap orang yang beriman, ini jenisnya berbeda. Mukanya sangar, menakutkan, baunya busuk. Ya. Yang dia bawa adalah kain dari neraka, Pak. Kalau kita membaca surat Al-Fil, ya, itu Al-Fil itu bawa kerikil neraka, Pak, sampai bisa membuat hancur tentara Abraha. Gajah-gajahnya, tentaranya yang sangar-sangar, yang kuat-kuat, jadi gosong, melompong, ya, hancurlah pokoknya. Ini nggak tanggung-tanggung, kain dari neraka, kemudian akan dipakaikan bagi orang kafir ini. Setelah mereka turun mengitari, ya, orang kafir yang hendak mati ini, turunlah malaikat maut. Ya. Malaikat maut ini kemudian turun di samping kepalanya dan menyeru kepadanya, wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, Pak? Ruhnya merasa takut dan seketika itu terpencar ke ujung-ujung tubuhnya. Barangkali ke ujung jari, ya. Ketika orang kafir ini hendak dicabut, Pak, nyawanya, ruhnya itu ketakutan. Saking takutnya mereka tersebar ke ujung tubuh mereka. Ujung jari, ke ujung telinga, ke ujung kepala, ke ujung kaki. Gak mau, ya. Gak mau dicabut. Berbeda dengan ruhnya orang yang beriman, begitu entengnya. Sampai-sampai apa, Pak? Ketika malakul maut ini mencabut ruhnya orang kafir, diibaratkan oleh Nabi sebagaimana gancu, ya, yang memiliki cabang-cabang, ya, ditancapkan ke sebuah baju atau benang wol yang basah, membuat pembuluh darah itu pecah, rusak, keras sekali, Pak. Tapi ya namanya orang kafir atau kita manusia itu nggak bisa lari dari kematian, sebagaimana ayat yang telah disebutkan di awal. Akhirnya ketika ruh ini berhasil dicabut, maka dimintalah oleh para malaikat yang tadi datang lebih awal. Dipakaikanlah baju dari neraka bernama Masuk, ya, yang begitu mengerikan, yang begitu baunya luar biasa. Dan ketika ruh ini dibawa ke langit, disapa oleh malaikat yang berada di antara langit, siapa orang buruk ini? Maka dijawab dengan sebutan yang paling buruk, ya, yang dia pakai di dunia. Ya, kita mungkin tahu, ya, kita ini barangkali punya julukan-julukan yang aneh-aneh, ya, na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada orang yang memiliki julukan atau panggilan yang buruk, yaitu nanti yang akan disebut-sebut sebagai jawaban bagi malaikat yang menanyakan namanya. Berbeda dengan orang yang beriman. Nah, sesampainya ruh orang kafir ini di langit yang pertama, Pak, maka para malaikat yang mengiringi ruhnya ini meminta agar pintu langit ini dibukakan. Tapi kemudian diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, catatlah, ya, tidak diizinkan agar pintu langit yang pertama ini dibuka. Langsung Allah Subhanahu wa taala katakan,
catatkanlah amal buruknya ke kitab sijjin yang berada di dasar bumi. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar ruh orang ini, orang kafir ini dilemparkan ke bumi dengan sangat keras. Akhirnya benar, Pak. Dilemparkan dan masuk ke jasad dirinya di alam kubur, dan dia pun sempat mendengarkan bagaimana langkah kaki orang-orang yang mengiringi ke alam kuburnya, meninggalkan kuburan. Sesampainya dia di alam kubur, maka ada malaikat Munkar dan Nakir menanyakan kepadanya, "Man Rabbuk, siapa Tuhanmu?" Apa jawabannya, Pak? Saya enggak. Ditanya, "Apa agamamu?" Saya enggak tahu. Ditanya lagi, "Siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian?" Saya enggak tahu. Padahal ketika hidupnya orang kafir ini khatam, ya. Siapa Muhammad, siapa Allah, siapa apa itu Islam, khatam, Pak. Tapi giliran mereka dimatikan oleh Allah di alam kubur, ditanya oleh Munkar dan Nakir, mereka enggak tahu. Kemudian dibentak oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Dia adalah Muhammad." "Saya enggak tahu," kata dia. "Itu yang saya tahu dari orang-orang," kata dia. Ya. Kemudian, ya, "Kamu itu enggak tahu. Dan memang kamu itu enggak mau tahu," kata para malaikat. Akhirnya setelah itu, Pak, Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepadanya bahwasanya orang ini dusta. Tampakkanlah neraka, ditampakkan neraka, Pak. Seketika itu kuburnya itu sempit, sempit-sempitnya, sampai-sampai kemudian tulang rusuknya itu berhamburan. Gimana Pak rasanya? Tulang rusuk berhamburan kita ini kalau kesleo saja, ya, apalagi patah tulang misalkan, itu sakitnya luar biasa, linuknya luar biasa, ya. Apalagi ini tulang rusuknya berhamburan karena dihimpit, kemudian bau seperti baunya neraka. Maka kemudian muncullah orang yang buruk sekali, baunya busuk, mengkhabarkan berita-berita buruk kepadanya bahwa Allah itu murka, neraka tempatnya. Ya, ini semakna dengan hadis Nabi. Kemudian ditanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah dosamu." Kemudian orang ini, ya, ruhnya orang kafir ini diserahkan kepada sosok yang sangat mengerikan, di mana dia ini tuli, kemudian buta, kemudian bisu, membawa tongkat yang mengerikan, yang seandainya tongkat ini dipungkulkan ke gunung, Pak, hancur menjadi debu, Pak. Dan tongkat ini dia pukulkan kepada orang kafir ini dan benar-benar hancur sehancur-hancurnya hingga menjadi debu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Lantas orang kafir ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ditampakkan neraka, apa yang dia minta? "Ya Allah, tolong geser, maksudnya tolong tunda hari kiamat ya Allah. Nantikan hari kiamat ya Allah." Karena dia tahu bahwasanya dia ini akan ditempatkan neraka, di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.